Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita kembali dapat melanjutkan perkuliahan kita. Yang hari ini saya coba menyampaikan materi tentang pelanggaran HAM berat sebagai kejahatan luar biasa. Sebagaimana kita ketahui bahwa yang menjadi objek ataupun jenis kejahatan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM adalah pelanggaran HAM berat. Di mana di dalam pelanggaran HAM berat itu terdapat dua jenis delik yang diatur. Yang pertama adalah kejahatan genosida, yang kedua kejahatan terhadap kemanusiaan. Namun sebelum sampai ke sana kita coba membahas dulu apa itu pelanggaran HAM berat, sehingga kejahatan ini dianggap sebagai kejahatan luar biasa. Menurut Stewart, pelanggaran HAM berat itu adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghilangkan hak asasi manusia dan menjadi yurisdiksi peradilan pidana internasional, serta dapat dijatuhkannya hukuman mati terhadap pelaku kejahatan tersebut. Menurut pendapat Stewart ini, dia melihat kepada bahwa perbuatan pelanggaran HAM berat ini sesuatu yang berdampak kepada hilangnya hak asasi manusia, sehingga pelakunya dapat dijatuhi hukuman mati karena melihat kepada dampak daripada perbuatan tersebut. Untuk hukuman matinya, ya, khusus terhadap pelanggaran HAM berat ini, mungkin semua negara di dunia ini mempunyai pandangan yang sama bahwa hukuman mati itu dapat dilakukan. Walaupun tren di negara-negara maju saat ini adalah menghapuskan hukuman mati dalam hukum pidana negara masing-masing. Tetapi untuk pelanggaran HAM berat ini umumnya berpendapat bahwa hukuman mati dapat diterapkan. Kita lihat menurut pendapat Mar E. Drumbl, suatu kejahatan ekstrim yang secara kuantitatif berbeda dengan kejahatan pada umumnya. Jadi secara jumlah korban yang dihasilkan dari para kejahatan ini secara kuantitatif itu banyak sekali. Nanti akan kita lihat sambungan dari pendapat ini. Kenapa banyak? Karena kejahatan ini bersifat serius, meluas, masif, serta menjadi musuh umat manusia. Artinya ya, kejahatan ini masif, sehingga mempunyai korelasi dengan jumlah korban yang begitu banyak. Kita lihat pendapat berikutnya. Beberapa pakar yang disampaikan oleh pakar Indonesia seperti Winarno Huriatmojo berpendapat pelanggaran HAM berat adalah suatu tindakan yang bukan hanya berdampak buruk kepada masalah ekonomi, tetapi berdampak kepada ekologi, sosial, budaya, keselamatan insan manusia secara universal di suatu negara. Jadi pelanggaran HAM berat ini seperti genosida, dia itu bukan hanya menghancurkan satu dimensi kehidupan manusia, tetapi dampaknya sangat luas. Jadi seluruh struktur kehidupan masyarakat, seperti sosial, budaya, ekologi, dan sebagainya itu, ya,
itu akan musnah semua. Makanya dengan klasifikasi dan ciri-ciri seperti inilah ya, pelanggaran HAM berat ini diklasifikasikan sebagai kejahatan luar biasa. Kita lihat pendapat dari Claude. Suatu perilaku, perbuatan, atau tindakan yang terencana, sistematis, dan terorganisir yang menargetkan sasaran sebagian besar kepada kelompok tertentu dengan alasan diskriminatif. Jadi pertama dia terencana, kata si Claude ini. Jadi kejahatan itu tidak eksidentil seperti kejahatan konvensional. Bahkan di kejahatan konvensional sendiri pun apabila ada aspek terencananya, itu sudah ada perubahan hukuman kepada delik. Misalnya pembunuhan berencana, dia berbeda dengan pembunuhan pada umumnya dan dampaknya lain. Yang berikutnya adalah tersistematis, artinya dengan perencanaan yang matang, ada satu pergerakan, persiapan yang dilakukan secara sistematis. Nah, jadi tahapannya itu terukur. Ya. Yang berikutnya adalah terorganisir. Kejahatan HAM luar biasa ini dampaknya besar sekali, ya. Perbuatannya terencana dan sistematis, dan biasanya ini dilakukan secara terorganisir. Nah, beberapa pengadilan HAM ya terhadap pelanggaran HAM berat ini ditemukan satu fakta bahwa yang melakukan itu adalah negara melalui aparatur negara, dan unsurnya terencana, sistematis, dan terorganisir itu terpenuhi karena mereka tidak melakukan secara perseorangan, tetapi dilakukan dengan satu unit, dengan satu kumpulan ataupun organisasi yang sangat besar untuk melakukan aksinya. Dan di ujung pendapat Claude ini adalah dengan alasan diskriminatif. Misalnya dalam kasus pembantaian dilakukan oleh tentara Nazi dalam peradilan Nuremberg, ditemukan satu fakta bahwa pembantaian itu dikhususkan terhadap bangsa Yahudi. Jadi ada satu kebencian yang diskriminatif terhadap bangsa Yahudi, sehingga bangsa tersebut harus ditumpas, harus dibinasakan, harus dihapuskan dari muka bumi ini. Dan begitu banyak lagi contoh-contoh kasus lainnya. Nah, yang ketiga pendapat Soekardi, dia menyebutkan bahwa kejahatan pelanggaran HAM berat adalah suatu kejahatan yang berdampak besar dan multidimensional terhadap sosial kemanusiaan dan dikaji oleh berbagai lembaga pemerintahan, non-pemerintahan, baik nasional maupun internasional. Nah, jadi kalau kita buat satu pola, ya, kejahatan luar biasa itu pertama serangan dilakukan secara meluas dan sistematis, terukur ya. Jadi berskala besar, sistematis, itu terukur pergerakannya. Yang berikutnya adalah dilakukan oleh pihak pemegang kekuasaan. Satu pergerakan, satu serangan ataupun tindakan yang luas dan sistematis tentu bukan perorangan ataupun kelompok kecil yang mampu melakukan tindakan sebesar itu. Pasti orang yang mempunyai kekuasaan ataupun kelompok besar yang mempunyai kekuatan untuk melakukan tindakan tersebut. Dalam berbagai perkara, yang melakukan itu adalah justru pemegang kekuasaan di suatu negara. Berikutnya adalah targetnya kelompok tertentu dan korbannya secara masif. Nah, ini dari seperti yang saya contohkan tadi, misalnya targetnya itu
kelompok Rohingya, ataupun targetnya itu bangsa Yahudi, ataupun targetnya itu bangsa Palestina. Jadi dia adalah mempunyai target tertentu yang menjadi sasaran daripada serangan tersebut. Yang berikutnya adalah akibat daripada perbuatan tersebut mencederai rasa kemanusiaan secara universal. Jadi belum ada satupun pandangan yang mendukung bahwa perbuatan untuk menghapuskan satu etnis bangsa itu dari muka bumi ini adalah sesuatu perbuatan yang dianggap rasional. Itu belum ada itu. Umumnya perbuatan kejahatan luar biasa ataupun tadi kita sebutkan pelanggaran HAM berat, semua bangsa, semua etnis, semua suku, semua agama berpendapat bahwa hal tersebut mencederai rasa kemanusiaan, rasa perdamaian secara universal, apapun suku bangsanya. Jadi aneh rasanya apabila ada satu kelompok organisasi ataupun pergerakan yang berpendapat tindakan Israel terhadap Palestina itu adalah satu kewajaran. Ini suatu yang bertolak belakang dengan pemikiran universal. Karena secara universal orang akan menolak bahwa satu tindakan pembunuhan itu adalah satu perbuatan yang dilegalkan. Apalagi pembunuhan itu dilakukan secara masif, sistematis, dan menghasilkan korban yang begitu besar. Jadi ini suatu pendapat menurut saya sesuatu yang tidak rasional. Oke. Sekarang kita tafsirkan serangan meluas ataupun sistematis. Kita lihat dalam Statuta Roma dan Undang-Undang Pengadilan HAM. Sebenarnya di dalam ketentuan Statuta Roma 1998 dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM tidak menjelaskan secara eksplisit apa itu serangan meluas ataupun sistematis, ya. Oleh karena itu, ya, penafsiran terhadap meluas dan sistematis tersebut harus dilihat dari beberapa instrumen hukum lainnya, doktrin dan putusan pengadilan. Sini saya akan membagi kepada 3 bagian. Apa itu serangan? Apa itu tafsiran meluas dan apa itu tafsiran sistematis? Serangan tidak perlu seperti serangan militer dalam hukum humaniter, ya. Tetapi pengerahan kekuatan oleh penduduk sipil ditujukan terhadap penduduk tertentu dengan keyakinan politik tertentu. Jadi serangan itu bukan harus dari pemerintah ataupun negara melalui aparaturnya, tetapi juga bisa juga terklasifikasi oleh kelompok tertentu menyerang kelompok tertentu lainnya. Ini mungkin terjadi di beberapa negara seperti di Somalia dan negara Afrika lainnya, di mana di negara tersebut terjadi konflik horizontal, yang mana konflik tersebut antara satu kelompok dengan kelompok lainnya yang mempunyai kekuatan militer sehingga mereka saling melakukan pembunuhan. Misalnya kelompok suku A menyerang kelompok suku B, dan masing-masing kelompok tersebut mempunyai kekuatan militer yang sangat bagus, dan serangan itu dapat diklasifikasikan model-model yang seperti itu. Nah, secara meluas adalah pembunuhan berskala besar, berulang, dan jumlah korban yang sangat besar. Walaupun tidak disebut sebagai satu kejahatan luar biasa, tetapi beberapa putusan pengadilan terhadap perkara-perkara di masa kolonial Belanda tersebut, salah satu kriteria
meluas itu terpenuhi. Contohnya perkara pembantaian warga Rawagede pada masa penjajahan Belanda. Kemudian ahli waris daripada masyarakat di Rawagede melakukan penuntutan di Belanda terhadap pemerintah Belanda. Di situ ditemukan satu fakta bahwa di Rawagede tersebut telah terjadi pembantaian yang berskala besar, dan itu dibuktikan dengan ditemukannya tempat pemakaman di mana banyak sekali masyarakat menjadi korban di wilayah tersebut. Jadi jumlahnya itu besar, dilakukan secara berulang-ulang. Ya, itu dia. Jadi banyak sekali ya perkara-perkara di masa penjajahan itu sekarang digugat. Salah satunya Belanda, kemudiannya adalah Jepang. Tapi Jepang khusus terhadap perkara perbudakan seks terhadap beberapa negara jajahan yang dilakukan oleh tentara Kekaisaran Jepang ketika itu. Yang berikutnya adalah sistematik. Sistematik ini bermakna ada satu ide, niat, kumpulan perencanaan, prosedur, observasi struktur, dan saling berhubungan. Jadi sistematik ini ya, semua tahapan itu tersusun dengan rapi dan terukur dari sejak adanya satu niat melakukan serangan sampai kepada setelah dilakukannya satu tindakan, korbannya itu dibawa kemana, sampai hal yang seperti itu. Apakah di korban tersebut dikubur massal, apakah korban tersebut dibakar, apakah korban macam-macam, apakah korban itu disemburkan gas kimia, sampai hal-hal teknis seperti itu juga dipikirkan, dibuat oleh para pelaku kejahatan tersebut. Ya, oleh karena itu ya, dalam mengklasifikasikan kejahatan luar biasa, khususnya pelanggaran HAM berat tersebut, harus terpenuhi unsur ini. Kalau tidak terpenuhi unsur ini, maka dia tidak terklasifikasi kepada kejahatan luar biasa. Mungkin dia adalah satu kejahatan, tetapi terklasifikasi kepada jenis kejahatan konvensional lainnya. Baik. Tafsiran unsur sistematik. Ini menurut pendapat Tito Slamet Kurnia. Sistematik itu mempunyai tujuan politik dengan menghancurkan satu komunitas tertentu. Biasanya tujuan politik itu kan ingin menguasai, ingin mempengaruhi, ingin merebut suatu kekuasaan. Jadi dengan cara membunuh satu kelompok yang berseberangan dengan dirinya atau dianggap akan menghambat keinginan daripada kelompok yang lain. Makanya ada beberapa pergerakan terorisme, pakar berpendapat tidak hanya dapat diukur bahwa terorisme itu penyebabnya adalah ideologi, namun beberapa kelompok terorisme itu adalah mempunyai motif politik. Memang bukan motif politik secara konvensional, tetapi motif politik yang dimaksud di sini adalah dia ingin membentuk dan menguasai satu negara dengan sistem yang dianggapnya benar. Misalnya ISIS, dia ingin membentuk suatu negara dengan sistem yang dianggapnya benar, yang menurut klaim mereka adalah sistem Islam secara kafah sebagaimana yang dilaksanakan di zaman Nabi. Ini menurut klaim mereka. Nah, ini adalah motivasi politik. Ada pakar yang berpendapat seperti itu.
Yang berikutnya adalah tindak pidana berskala besar terhadap penduduk sipil, berulang-ulang dan tidak manusiawi. Ini sama dengan pendapat sebelumnya, berskala besar, berulang-ulang dan tidak manusiawi. Berikutnya ada satu perencanaan menggunakan fasilitas publik atau perorangan. Artinya ada fasilitas publik yang digunakan. Adanya implikasi politik tingkat tinggi, bahwa setiap serangan, setiap tindakan, terkadang motivasi mereka, propaganda mereka adalah ingin mendapat perhatian daripada dunia dan sehingga mempunyai dampak politik terhadap negara yang diserang tersebut. Nah, itu dia. Baik. Nah, kita lihat kepada satu contoh ya, perkara yang diadili di Indonesia. Nomor perkaranya adalah 08 garis miring pidana HAM garis miring ad hoc garis miring 2002 garis miring Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas nama terdakwa Letkol Infantri Sujarwo. Nah, di dalam putusan ini pengadilan berpendapat yang disebut meluas dan sistematis itu seperti apa? Hakim menyebutkan bahwa yang disebut meluas dan sistematis, serangan apabila terjadi pembunuhan sebagai hasil dari suatu pengerahan kekuatan atau operasi yang dilakukan terhadap penduduk sipil berdasarkan perintah resmi dari aparatur pemerintahan. Jadi walaupun redaksinya agak sedikit berbeda dengan pendapat pakar di atas menyangkut dengan serangan meluas dan sistematis, tetapi hakim terhadap perkara ini berpendapat bahwa serangan itu dengan tujuan melakukan pembunuhan sebagai hasil dari satu pengerahan kekuatan. Jadi ada unsur, ada terencana di situ. Atau operasi yang dilakukan terhadap penduduk sipil, ada korban masyarakat sipil di situ. Dan ada perintah dari institusi resmi, yaitu aparat dari pemerintah kepada aparaturnya untuk melakukan misi tersebut. Pengadilan berpendapat pengertian meluas sistematis itu seperti itu. Jadi ada serangan, ada pembunuhan, ada kekuatan, kemudian ditujukan kepada penduduk sipil, dan ada yang melakukan itu adalah yang mempunyai kekuasaan ataupun aparatur pemerintah. Ya. Baik. Jadi untuk pertemuan kita hari ini sampai di sini dulu. Berhubung saya ada ujian sidang tesis di pasca sarjana ilmu hukum di Lancangkaram, pertemuan yang berikutnya adalah pertemuan yang kelima. Kita akan melakukan ujian kuis, dan ujian kuis akan kita lakukan secara langsung melalui media Zoom. Terima kasih, semangat selalu, semoga sehat semua, dan saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga puasa kita sampai sebulan penuh dan memberikan manfaat bukan hanya untuk kesehatan, tetapi juga pahala ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.